Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri muqaddaril azim. Ya, singkat saja saya memberi sambutan pada khitbah kali ini untuk mengganti hari kemarin yang saya tidak bisa mulang ngaji ya, karena kurang sehat. Yang ingin saya sampaikan hanya dua. Yang pertama, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takum minkum, hendaknya ada di antara kalian ummatun, ada sekelompok orang, yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'rufi, memerintah kepada hal yang benar, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah hal yang salah. Ya, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang muflihun yang beruntung. Ya. Jadi ya, ayat ini ayat dasar bagi santriwan santriwati. Ya. Kalian sadar tidak sadar, kita sadar atau tidak sadar, sudah ditakdirkan Allah menuntut ilmu agama. Ya. Ya. Kita sadari atau tidak sadari, ya, Allah telah menuntut kita, menjadikan kita menuntut ilmu agama. Artinya apa? Artinya kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan juga dakwah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, dakwah ilal khair. Ya. Siapa yang bisa mengajak kepada kebaikan? Tentu orang yang faham agama, faham hal-hal yang baik dari agama. Ya. Oleh karena itu, ini yang harus menjadi niat dari semua santriwati, menjadi niat dari kita semua. Ya. Bahwasanya dimanapun kita berada, kapanpun, ya, kita harus berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Zaman sekarang bagaimana mengajak kepada kebaikan? Ya. Jangan diminimalkan, jangan diminimalisir. Dakwah itu hanya ceramah dari satu masjid ke masjid lain, jangan. Ya. Dakwah kepada kebaikan itu dalam zaman sekarang bisa banyak hal, apalagi sekarang ada namanya media sosial. Bisa nulis di Facebook, bisa seperti ini ada video YouTube, ya, bisa ceramah di masjid, bisa mengajari anak sendiri, bisa membuat TPG di rumah, bisa kita dengan mendaftar menjadi guru agama dimanapun dengan niat untuk dakwah, bukan niat untuk apa-apa, itu berdakwah. Faham ya? Jadi, saya misalkan di antara kalian nanti ketika sudah besar, saya kan tidak pernah ada undangan ceramah, saya bukan dai. Jangan begitu. Dakwah ilal khair itu tidak harus ada ceramah. Beliau Al-Arif Billah Kiai Hamid Pasuruan itu kalau diminta ceramah tidak mau, tidak kerso. Beliau bukan mubalik, bukan terus dai yang ceramah ke sana ke sini enggak. Beliau kalau diminta dakwah, diminta khutbah, diminta ceramah, beliau tidak kerso. Beliau hanya ngaji di pondok. Paham ya? Jadi jangan diartikan dakwah itu mubalik ceramah di masjid sini, di kampung sini, di maulid sini. Jangan. Kita semua punya tanggung jawab berdakwah sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan kapasitas masing-masing. Yang kedua, yang terakhir, dakwah ini ya sebagaimana dawuhnya Imam Syadzili, wahdhar, takutlah, hati-hati, angtan syura ilmaka, engkau menyebarkan ilmumu, liyusaddiqakan nas, dengan tujuan supaya manusia mengakuimu. Jadi kita jangan sampai berdakwah, jangan sampai mengajar hanya supaya kita tujuannya manusia mengakui diri kita, mengakui kita sebagai ulama, mengakui kita ahli agama, mengakui eksistensi kita dan sebagainya.
Imam Syadili, wansyur ilmaka, sebarkan ilmumu, liyusaddiqakallah, supaya Allah mengakuimu. Faham ya? Supaya Allah mengakui kita. Jadi kita berdakwah ini bukan supaya dapat diterima sama orang, bukan supaya dapat pujian dari orang, bukan supaya terus dikenal orang sebagai penceramah hebat, bukan. Kita dakwah ini hanya untuk menyebarkan ilmu Allah supaya Allah ridho mengakui kita. Titik. Tidak usah butuh pengakuan dari manusia. Kalau misalkan butuh pengakuan, tidak akan ada agama Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika mengajak kepada Islam itu ditolak sama masyarakat Makkah. Oh, sudah usah dakwah kalau gitu. Apa benar seperti itu? Kan tidak ya? Tidak begitu. Ya. Nabi Muhammad walaupun ditolak masyarakat Mekah, beliau terus berdakwah, mengajak. Karena yang beliau harapkan hanya pengakuan dari Allah Ta'ala. Jangan sampai nanti ada yang ceramah misalkan di mana, lalu sama hadirinya, oh ceramahnya tidak enak, oh tidak bisa ceramah, oh tidak hafal, oh biarkan orang mengatakan apapun karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita hanya supaya Allah ridho, karena kita menetapi firman Allah yang tadi sudah saya sebutkan nomor 1, walatakum minkum ummatun, dan seterusnya. Nabi Nuh kurang apa Nabi Nuh? Beliau itu umurnya 105 tahun. Bayangkan 95 tahun berdakwah, 90 tahun lebih, itu hanya dapat umatnya berapa? 90. Berarti 10 tahun berapa orang? Hah? 10 tahun berapa orang? Hah? Sebentar. Nabi Nuh itu umurnya berapa? Hah? Ya, Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Kalau 95 tahun orang sekarang ada ya. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Umurnya Nabi Nuh 1005 tahun. Berapa? 1005 tahun. Ya, itu umurnya Nabi Nuh. Bayangkan selama 950 tahun Nabi Nuh umatnya berapa? 90. Ya. Artinya apa? Setiap 10 tahun setiap 100 tahun berapa? 1. Loh, enggak. Kan umurnya dakwanya 950 tahun. Umatnya 90 berarti 10 tahun saya ingat ini karena ini pertemuan terakhir saya dengan Kiai Yusuf Muhammad dulu ketika Haul Mbah Siddiq. Kiai Yusuf Muhammad itu ceramah bagaimana Nabi Nuh 10 tahun itu hanya dapat 1 orang, tapi tidak putus asa. Kenapa? Karena memang niatnya bukan untuk banyak-banyakan yang ikut. Sama Allah diperintahkan, Nabi Nuh kamu berdakwah di jalan Allah. Ya Nabi Nuh berdakwah 10 tahun cuma dapat 1 orang. Apa Nabi Nuh putus asa? Tidak, terus berdakwah. Karena bukan jumlah pengikut yang Nabi Nuh, bukan itu tujuannya Nabi Nuh, supaya pengikutnya banyak. Bukan itu tujuannya Nabi Nuh. Ya, kalau tujuannya pengikutnya banyak, bisa-bisa nanti stres. Karena bayangkan 10 tahun 1 orang. Tapi karena memang ini perintah Allah, saya akan menjalankan perintah Allah apapun yang terjadi, entah itu yang ikut 10 tahun 1 orang atau mungkin 5 orang, saya akan terus berdakwah. Faham ya? Seperti itu. Banyakan mana Nabi Nuh sama Nabi Sulaiman atau Nabi Daud umatnya? Banyakan Nabi Sulaiman, banyakan Nabi Daud, raja umatnya banyak yang masuk mengikuti agama Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Tapi siapa yang diangkat Allah menjadi ulul azmi? Siapa? Nabi Nuh apa Nabi Sulaiman? Artinya apa? Allah melihat prosesnya. Faham?
Allah melihat proses, bagaimana proses dia berdakwah. Ya, masalah hasil itu semua dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Loh, ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah sampai di Madinah, pengikutnya berapa? Kurang lebih 100 ribuan. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah, ya, jadi khalifah 11 tahun, 12 tahun kurang lebih, ya, Mesir masuk Islam, Syam itu Palestina, Suriah masuk Islam, Persia masuk Islam. Justru pada Sayyidina Umar itu Islam berkembang di mana-mana, yang mana pada zaman Nabi Muhammad hanya sekitar Jazirah Arab saja. Tapi Nabi Muhammad yang menjadi nabi. Faham maksud saya? Faham ya? Jadi itu yang pertama, kita harus berdakwah dimanapun kapanpun dengan cara apapun. Tidak usah nunggu undangan. Nanti kalau misalkan kalian sudah lulus nih, amin. Yang kedua, niatnya lillahi ta'ala, supaya diakui Allah, bukan diakui manusia. Sehingga nanti ketika tidak direken sama hadirinya, ketika dilecehkan sama hadirinya, dihina, dicaci, oh enggak, itu bukan urusan saya. Urusan saya kalau saya tidak diakui Gusti Allah, itu yang benar. Paham ya? Sehingga enteng. Nah, saya rasa ini dua hal ini yang harus menjadi pegangan kalian, ya. Karena orang ikhlas itu berdakwah harus ikhlas. Orang ikhlas itu tidak mengharap pujian, tidak takut caci. Yang dia pikirkan hanya Allah Ta'ala. Saya rasa sampai sini, semoga kita semua diberi Allah kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, kejayaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashqa, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, wal-mudabbirati amra. Yawma tarjufur radifah, tadba'uha radifah, qulubun yawma'idhin wajifah, absaruha khashi'ah, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah, fa idza kunna 'idhaman nakhirah, qalu tilka idan qarratun khasirah, fa innama hiya zajratun wahidah, fa idza hum bis-sahirah, fala taqa hadithu Musa idh nada rabbuhu bil wadi al-muqaddas tuwa, idza ila fir'auna innahu tagha, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdika ila rabbika fataghsha, fa'aradu al-ayata al-kubra, faqaddaba wa 'asha, thumma adbara yas'a, فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه نقال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها وسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت من يخشاها كأنهم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. Oleh Ananda Rizka Dwiyanti. Kepada Rizka Dwiyanti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takzimi Gus Haji Ahmad Golban Auni Rahman LCMAI beserta keluarga. Yang terhormat segenap pengurus PPI Zainab Siddiq Jember, dan tak lupa pula sahabati santri yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa dapat berkumpul pada malam hari ini yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan karena beliaulah khatimul anbiya, penyempurnaan ajaran Islam. Ketiga kalinya, saya berterima kasih kepada saudari MC yang telah memberikan saya waktu untuk berpidato pada malam hari ini yang berjudul Riya. Hadirin yang berbahagia, apakah ada yang tahu apa itu riya? Riya juga termasuk perbuatan tercela. Riya adalah memperlihatkan suatu amalan ibadah tertentu seperti membaca Al-Quran, sholat, puasa, atau lain sebagainya, yang tujuannya agar mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, surat An-Nisa ayat 142, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una wa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka melakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya atau ingin dipuji dengan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Hadirin yang berbahagia, riya salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan penyakit hati inilah yang sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW akan menimpa umatnya. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul aswarur riya'u. Yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang berbahagia, Allah menjelaskan bahwa betapa banyak orang ketika di dunia telah melakukan banyak amal, dan tetapi di akhirat mereka mendapatkan balasan api neraka karena mereka melakukan suatu ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya ingin dipuji oleh manusia. Oleh karena itu, marilah kita membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar, dan ketika kita melakukan sesuatu ibadah janganlah sedikit pun berniat untuk dipuji manusia, karena semua itu menghapus pahala dari amalan ibadah yang kita kerjakan. Buah serikaya dimakan gajah, gajahnya bengong di siang bolong. Orang yang riya dalam beribadah bagaikan menabung di kantong yang bolong. Betul apa betul? Betul. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mbak Kasyifa Taqi Rahman dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan membaca. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan membaca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau'idatul Hasanah yang keempat akan disampaikan oleh Maulida Nurisadi Anjailah. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi Gus Haji Ahmad Golban Amir Rahman LC MHI beserta keluarga, yang terhormat segenap jajaran pengurus PP-nya Zainab Siddiq Jember, dan tak lupa pula santriwati PP-nya Zainab Siddiq yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang barakah ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketiga kalinya, saya berterima kasih kepada saudari MC yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan pidato yang berjudul menghormati serta menyayangi kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang ini banyak sekali anak yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Padahal ada banyak sekali penjelasan dalam Al-Quran mengenai kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tua. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Dari surat tersebut sudah jelas bahwa kita sepatutnya untuk menghormati orang tua kita. Karena saat hamil, ibu selalu kepayahan mengandung kita, sementara bapak bekerja siang malam untuk mencari nafkah kita. Begitu pula saat lahir, mereka pun mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang kepada kita. Bahkan sampai sekarang, kasih sayangnya tiada terkira. Subhanallah, betapa mulia jasa kedua orang tua kita. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, niscaya Allah akan menurunkan siksa dan neraka balasannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatul walidain. Islam mengajarkan kita supaya menghormati orang tua dan memuliakannya. Mudah-mudahan kita menjadi waladun salihun. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Disampaikan terima kasih. Untuk maidah hasanah yang terakhir akan disampaikan oleh Aninda Iza Ayana. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma fihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi binurihi khalaqas samawati wal ardi wa ma fihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takzimi Gus Haji Ahmad Galvan Aunur Rahman LCMHI beserta keluarga, yang kami hormati para jajaran pengurus Pondok Pesantren Nyai Zainab Siddiq Jember, dan tak lupa pula mbak-mbak, adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas misinya kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudari MC karena telah memberikan waktu kepada saya untuk
menyampaikan khitbah singkat saya yang berjudul Antara Corona dan Karunia. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kita semuanya sudah tahu bahwa saat ini Allah telah memberikan ujian sekaligus musibah yang melanda dunia, yakni datangnya salah satu makhluk yang bernama Corona. Namanya terdengar indah dan keren, tapi dampaknya dahsyat dan menggemparkan dunia di segala bidang kehidupan. Berapa banyak nyawa yang telah melayang, baik dari kalangan dokter, perawat, pejabat maupun rakyat. Berapa banyak yang saat ini sedang dirawat, yang nasibnya belum tentu pasti apakah bisa sembuh dan pulang ke rumahnya atau berkelanjutan ke alam barzah. Berapa banyak perusahaan yang bangkrut, buruh dirumahkan, pengangguran dihasilkan. Berapa banyak rakyat yang merana. Berapa banyak manusia yang terseret dekadensi akhlak sampai timbul jargon revolusi akhlak, tapi Corona belum mau minggat, bahkan lebih mendekat. Enggak apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap musibah yang diturunkan Allah kepada kita tentu ada sebabnya, yang pasti karena ulah tangan kita sendiri. Sesuai dengan firman Allah Quran surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, yang artinya, dan musibah apapun yang tertimpa kepada kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Bisa jadi karena kita banyak dosa, banyak melanggar hukum-hukum Allah, banyak menyepelekan aturan-aturan Allah, jarang sholat, jarang zakat, jarang puasa, sering bohongi kedua orang tua, dan lain-lain sebagainya. Maka hal itu Allah marah kepada kita dan menegur kita dengan keras, seperti dengan adanya kebanjiran, kebakaran, tanah longsor, gempa bumi, corona, dan lain-lain sebagainya. Tapi apabila musibah tersebut menimpa kepada orang-orang yang baik, yang insya Allah seperti kita, yang selalu mentaati hukum-hukum Allah, yang selalu mentaati aturan-aturan Allah, maka hal itu akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, akan meningkatkan keikhlasan dan kesabaran kita kepada Allah. Kita juga harus yakin bahwa setiap musibah yang Allah turunkan kepada kita itu atas kehendak dan izin Allah. Kita juga harus yakin bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap musibah pasti ada hikmahnya. Contohnya, gara-gara corona tidak bisa belajar mengajar dengan tatap muka, bisanya dengan online, sekolah online, kuliah online, jual beli online, belanja online, bahkan dakwah pun online. Apapun hikmahnya adanya corona antara lain, berapa banyak obat-obatan yang terjual, obat-obatan tradisional, rempah-rempah, masker, pakaian APD yang terjual. Berapa banyak manusia yang suka berderma demi membantu sesama. Berapa banyak orang yang sudah insaf, bertaubat, suka ke masjid, suka berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan lain-lain sebagainya. Jadi dalam kondisi apapun tidak ada alasan untuk tidak beribadah, tidak sekolah, tidak kuliah, ataupun berdakwah. Janganlah musibah ini dijadikan sarana untuk menjauhkan diri kepada Allah, tapi jadikanlah musibah ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sebelum saya tutup pidato singkat saya ini, marilah kita membaca salawat 70 bersama-sama dengan harapan semoga kita, keluarga pengasuh, keluarga
keluarga kita semuanya terselamatkan dan dihindarkan dari virus corona selama-lamanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Monggo kita bersama-sama membaca salawat 70 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Menempati acara yang terakhir, penutup dan doa yang akan dihaturkan oleh Ustazah Rosidah kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa radhiyallahu ta'ala kullu sahabati Rasulillah jama'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyata was salamata fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbit imana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ba'idna faghfir dunubana wa qaddi diyunana wa qaddi hawaijana fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarah Makkahul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah wa Arafah Musdalifah wa Mina lil hajj wal umrah bisyati wassalam marratan ba'da marrah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'aana bi karamatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara demi acara telah selesai. Di sini kami sebagai pembawa acara, apabila ada kekhilafan awalan akhiran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qawli wallahu yaqdi bi ibadi ghafirah li wa lahu fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.